Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Ya, kita mulai saja ya. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis juga. Tapi di sini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi alat yang menggunakan konsep dari Bernoulli, Ajax Bernoulli itu adalah salah satunya pesawat terbang. Ya. Jadi kali pertemuan ini kita akan bahas bagaimana pesawat itu bisa mengudara ataupun terbang. Ya. Oke, ini Bapak akan share dulu tentang slide-nya sebentar. Oke, mungkin udah bisa dilihat ya di layar. Nah, ini. Jadi bagaimana pesawat itu bisa terbang? Ya, how airplane can fly. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini ada pesawatnya. Ya, sini adalah pesawat. Jadi diharapkan di materi ini kan bisa memahami ataupun secara garis besar cara kerja dari pesawat ini dapat mengudara. Ya, itu untuk pertemuan kali ini. Jadi penerapan azas Bernoulli-nya. Nah, ini ada pesawat tempur ini buatan Rusia ya, di Sukhoi. Mungkin di sini Sukhoi 35 ya. Nah, mirip-mirip semua Sukhoi bentuknya seperti ini. Ini dengan di sini ada semburan gasnya, setnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada sayap pesawat terbangnya. Nah, bisa kalian bayangkan kalau ini tanpa ada sayapnya bagaimana dia bisa terbang. Nah, jadi kan selalu perhatikan di pesawat itu ada sayapnya. Nah, ini ada Bapak buatkan spesifikasi, ini Bapak ambil dari Wikipedia ya. Spesifikasi dari Sukhoi 35S. Ini mungkin versi yang S-nya. Nah, kalau kita perhatikan bagian-bagian dari pesawat ini, itu ada cockpitnya ya. Yang depan ini adalah untuk pilotnya. Nah, yang terpenting bagiannya itu adalah di sini ada mesinnya di belakang ya. Ini ada 2 jet ini. Ini menghasilkan daya dorong ya, ada gaya dorong ke depan. Nah, di sini ada sayapnya. Jadi ada sayap. Nah, kita perhatikan setiap pesawatnya ada sayapnya. Kenapa? Karena disinilah Ajax Bernoulli itu berlaku ya. Konsep Ajax Bernoulli di sayap pesawat ini. Oke, jadi spesifikasi ini kalian bisa baca ya. Ini ada krunya, panjang pesawatnya, lebar sayap, tinggi. Nah, ini berat kosongnya atau kita lihat nih luas sayapnya, ada luas atau lebar sayapnya. Udah dua-duanya ya. Lebar sayap itu 62 meter persegi. Kemudian berat kosongnya 18.400 kg. Sekitar ya 18 ton lebih ya. Ini berat kosong, artinya berat tanpa mungkin isi gitu, ada senjatanya, ada rudal-rudal mungkin nggak diisi. Jadi ketika diisi mungkin sekitar 25 ton ke atas ini, 25.300 kg. Nah, di sini berat maksimum lepas landas artinya berat maksimum, sebenarnya ini massa ya, ini bahasa, mungkin bahasa sehari-hari bilangnya berat, tapi sebenarnya kita kalau di fisika anggapnya ini massa ya, kita sebut ini massa. Nah, massa maksimumnya dikatakan di sini untuk lepas landas ada 34.500 kg atau 34 ton lebih ya. Nah, ini artinya beratnya harus nggak boleh lebih dari, kalau lebih dari sini dia tidak bisa lepas landas ya, dia nggak cukup kuat untuk lepas landas. Nah, coba ini kita perhatikan yang di atas ini, pesawat yang di atas ini adalah produksi Rusia juga, ini Antonov ya namanya, Antonov 225. Nah, Antonov ini yang di bawah ini Sukhoi. Nah, ini tadi Sukhoi yang tadi kita gambar di atas. Kalian perhatikan ini perbandingan ukurannya, ini mereka mengudara bersama-sama ya. Ini mengawal Sukhoi 2, Sukhoi ini mengawal si Antonov ini. Nah, kita lihat perbandingannya, Mas. Dari segi dimensi ya, atau ukurannya, lihat ini panjangnya. Nah, ini sangat jauh ya panjangnya. Tentu massanya juga akan lebih besar. Tapi kalian perhatikan di sini tadi si Antonov ini,
dia memiliki berapa nih mesinnya? Ini ya, ini mesinnya. Ada 4 ya, ini ada untuk menghasilkan gaya dorong ya, gaya dorong itu ada 4 mesin. Nah, kemudian sayapnya kita lihat ini jauh lebih luas bentangan sayapnya daripada yang pesawat tempur tadi. Nah, jadi ini kalau kita lihat spesifikasi dari Antonov tadi, ini krunya 6 orang, kemudian daya muatnya, nah, kita berarti ini udah 250 ton daya muatnya. Nah, sedangkan berat maksimum saat lepas landas adalah 600 ton atau 600 ribu kilogram nih, sangat besar sekali. Bahkan truk juga bisa masuk ini, ya, bisa diangkutnya. Nah, disinilah konsep dari bahwa pesawat itu walaupun sangat besar masanya, tapi bisa mengudara. Oke, nah konsepnya bisa kalian perhatikan di sini. Ya, coba kita lihat. Ini pada dasarnya ada ada 4 gaya yang bekerja pada pesawat terbang yang sedang mengangkasa. Kalian perhatikan di sini ada gaya dorong, gitu, arah ke depan ya, mendorong ke depan. Kemudian di yang horizontalnya ada gaya hambat. Ini hambatan dari udara, ya, hambatan udara. Jadi udara itu juga ada hambatannya. Kalau melewati awan, itu awan lebih besar kerapatannya. Jadi biasanya itu seperti menabrak dia, ya, nabrak awannya. Itu lebih besar nanti hambatannya. Nah, kemudian ada di sini ada gaya berat tentunya. Gaya berat ini tentunya M kali G, masanya dikali sama kecepatan gravitasi yang bisa kita gunakan 10 itu ya. Nah, ini gaya beratnya arahnya ke bawah. Nah, kalau tanpa ada gaya angkat, tentunya dia akan turun ke bawah kan. Nah, disinilah ada gaya angkat. Ya, konsep Bernoulli tadi menghasilkan adanya gaya angkat tadi. Tentunya gaya tadi ada hubungan juga dengan tekanan. Jadi mereka menggunakan perbedaan tekanan di antara di atas sayap sama yang di bawah sayapnya. Ya, nanti akan timbul gaya angkat. Agar pesawat ini bisa mengudara, gaya angkatnya harus lebih besar daripada gaya berat. Ingat ya, agar pesawat ini mengudara, syaratnya gaya angkat ke atas ini harus lebih besar daripada gaya beratnya. Sudah? Nah, di sini gaya berat itu disebabkan oleh gaya gravitasi bumi, gaya angkat disebabkan oleh bentuk pesawat. Nah, lebih spesifiknya bentuk dari sayap pesawat ya, dari bentuk sayapnya. Nah, gaya depan ini ini maksudnya salah nih. Ini gaya maksudnya salah ketik sih. Ini gaya dorong harusnya, ya, bukan gaya ke depan. Gaya hambat yang digeserkan dengan udara. Nah, kalau gaya ke depan atau gaya dorong dihasilkan oleh mesin pesawat tadi. Ya, bisa mesin Z ataupun baling-baling ya, itu mesinnya menghasilkan gaya dorong. Oke. Nah, tadi Bapak katakan lebih spesifik pada ada gaya angkat ya, harus ada gaya angkat. Gaya angkat itu harus lebih besar daripada gaya berat supaya bisa mengudara. Nah, bagaimana suatu konsep bentuk dari sayap pesawat terbang itu bisa menghasilkan gaya angkat? Nah, sini F-nya. Sebelumnya kan kita udah bahas tentang konsep ajas Bernoulli ya, bahwa ada hubungan antara tekanan dengan laju alirannya. Kalau laju alirannya besar, ya, betul-betul ingat, jika laju aliran udaranya besar, maka tekanan kecil. Dia berbanding terbalik antara laju dengan tekanan. Ulang sekali lagi ya. Jika kecepatan alirannya itu besar, ya, jadi V-nya ini besar, maka tekanan akan kecil. Jadi tekanan di area atas ini kecil. Nah, jika kecepatannya lambat, maka tekanannya besar. Nah, kenapa Bapak katakan VA-nya ini lebih besar yang di atas pesawat? Coba kalian perhatikan bentuk dari ini yang warna abu-abu ini. Ya, ini penampang luas dari pesawatnya kalau dipotong ini bentuknya seperti ini. Nah, di atas sayap pesawat ini lengkungannya kan lebih lengkung ya, kalian perhatikan, lebih lengkung. Nah, artinya jaraknya apa? Lebih jauh kan kalau ada udara di sini kan. Ini lebih lengkung berarti lebih jauh. Berbeda dengan lapisan bawah ya, di sayap bagian bawah ini dia lebih mendatar ya. Jadi jaraknya apa? Lebih kecil, lebih sedikit ini jaraknya. Kalau kita lihat dari ujung depan ke ujung belakang itu lebih pendek.
daripada yang atas. Kalau atas dia kan melengkung, berarti jarak tempuhnya ini lebih panjang. Nah, perlu kalian ingat waktu pelajaran kelas 10, kecepatan kalau untuk GLB ya, gerak lurus beraturan, kecepatan itu apa? Jarak bagi waktu. Artinya kalau jaraknya jauh, tapi waktunya ini sama ya. Jadi waktu udara itu di bagian atas ini lewat jalur atas sama jalur bawah, waktunya sama. Ingat ya. Nah, sedangkan ini jaraknya lebih besar sehingga menghasilkan laju aliran lebih besar di bagian atas, di bagian bawah lebih kecil laju alirannya. Sehingga kalau di bagian atas tadi tekanannya kecil, sedangkan di bawah itu tekanan besar, maka dia akan menekan ke atas gitu. Ya, jadi PA dikurang PB, tapi PB-nya lebih besar, maka dia ke atas. Jadi PB dikurang PA ya. Nah, selisihnya itu menghasilkan gaya angkat. Nah, kalau F kan tentu itu awalnya kan kita harus tahu juga bahwa tekanan itu gaya per luas. Jadi F-nya itu tekanan kali luasnya. Oke, seperti itu. Nah, secara matematis bisa digunakan rumus yang ini. Ya, coba kalian perhatikan. Ini kalau secara matematisnya. Tadi dikatakan di sini Bapak bilang kan V-nya, laju di atas itu lebih kecil. Ini V2 ya kita tulisnya. V2 di atas, V1 bagian bawah. Ya. Nah, jadi setelah diturunkan dari Ajis Bernoulli, kita bisa peroleh bahwa F1 dikurang F2. F1 yang ini ya, yang dari bawah ke atas ya. Jadi tekanan di gaya di bagian bawah ini menekan ke atas. F2-nya yang menekan ke bawah. Tentu lebih besar yang ke atas. Kenapa? Karena tekanannya lebih besar yang di bawah ini. Jadi F1 kurang F2 sama dengan setengah rho kali A dikalikan dengan V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, V2 harus lebih besar daripada V1 kan? Dari bentuk dimensi sayapnya tadi. Nah, rho di sini adalah massa jenis udara. Ya, ingat ya, massa jenis udara. Karena dia terbangnya di udara. Massa jenis udara. Jadi kalau dia di luar angkasa, ya pesawat terbang ini nggak bisa sampai ke luar angkasa. Ya. Kecuali dia menggunakan sistem roket. Ya, itu beda lagi konsep ceritanya tentang roket. Dia nggak menggunakan konsep Ajis Bernoulli kalau roket itu. Ya, jadi kalian gunakan hukum Newton ketiga nanti konsepnya itu. Itu akan kita bahas di lain waktu kalau ada kesempatan. Tapi kali ini kita bahas tentang pesawat terbang. Hanya ada ketika udara. Nah, udaranya ada. Jadi kalau di luar angkasa nggak bisa pergi dia keluar angkasa pesawat terbang. Nah, oke. A-nya ini luas sayapnya tadi. A adalah luas bentang sayapnya. Makanya sayap pesawat tadi, kalau untuk dia menghasilkan gaya angkat yang lebih besar, maka luas atau bentang sayapnya juga harus lebih besar. A-nya harus lebih besar. Oke. Nah, seperti ini. Diingat ya, nih. Coba dikerjakan juga soal-soal yang ada di psikologi, nanti kita gunakan konsep-konsep ini. Jadi saat lepas landas di sini, kalian perlu ingat ya bahwa V2 yang di atas ini itu lebih besar daripada V1. Sehingga ingat tekanan dengan kecepatan tadi. Jadi tekanan di bawah itu lebih besar daripada yang di atas. Sehingga dia bisa mengudara. Oke, ini lanjut ke contoh soal. Ini langsung kita lihat contoh soalnya. Ya. Ini sebuah pesawat terbang dengan luas ini maksudnya. Luas penampang sayapnya 40 meter persegi. Bergerak sehingga menghasilkan perbedaan kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap pesawat dan bagian bawahnya masing-masing sebesar, nah ini yang atasnya 240 meter per sekon, yang di bagian bawah 200 meter per sekon. Ya. Berapa besarkah gaya angkat sayap pesawat? Nah, ini diberitahu di soal ini massa jenis udaranya 1,3 kg per meter persegi. Ya, cukup kecil ya. Nah, ini sebenarnya tergantung nanti soalnya ya. Kadang-kadang ada yang pakai 1,2, 1,4 ya, 1,3. Ini tergantung kenapa bisa beda-beda massa jenis udara. Ini tergantung juga dengan keadaan udaranya gitu. Apakah dia banyak mengandung uap air, bergantung juga sama suhu gitu ya. Ini banyak faktornya. Tapi di sini udah diberitahu aja 1,3 kg per meter persegi.
Oke, tadi dari soal didapat luasnya A, simbolnya ini 40 meter persegi, V1 dan V2-nya dikasih tahu. Nah, untuk udara juga diminta F-nya. Nah, F di sini maksudnya udah F1 dikurang F2 tadi. Ya, udah di situ. Oke. Nah, di sini kalau kita gunakan rumus yang tadi, setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat dikali A, masukkan angkanya. Ya, ini masukkan angkanya, ini udah dihitung ya, pakai kalkulator aja boleh nanti kalau kalian mau cepat menghitungnya. Nah, diperoleh gaya angkanya adalah 457.600 Newton. Nah, cukup besar ya. Jadi dia udah daya angkatnya juga cukup besar di sini. Makanya tadi yang sampai ratusan ton juga bisa mengudara. Ya, pesawat dengan yang sangat besar masanya. Ya, itu bisa mengudara. Oke. Nah, inilah salah satu ya, penerapan konsep dari Ajus Bernoulli pada contohnya pesawat udara ini. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya coba kalian lihat lagi di sini ada ini hanya membuat ini sih. Jadi hanya melihat mana yang besar dan kecil, oke? Coba diperhatikan. Ada yang bisa jawab ini apa jawabannya? Ini soal UN ya, tahun 2011 ya. Ini ada soal UN tahun 2011, ini Bapak ambil soalnya. Saya pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal ya. Seperti gambar ini. Ini gambarnya. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan Ajus Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar, nah ini tentunya agar bisa mengudara ya pesawatnya. Nah, jadi tadi Bapak udah jelaskan di awal ini di konsep awal tadi bahwa nah ini supaya bisa lepas landas. Nah, yang di atas itu harus lebih besar kecepatannya daripada yang di bawah. Sehingga menghasilkan tekanan yang lebih besar di bawah daripada di atas ya. Jadi jawabannya mana ya? Coba Putri Dini Lestari. Apa jawabannya kira-kira yang cocok? Putri? A, B, C, D, atau E? Silakan. Yang A, Sir. Yang A. Oke, ya bagus ya. Terima kasih. Coba kita cek dulu. Yang lain ada pendapat yang lain? Tidak ada? Oke, pertama-tama di sini kita lihat. Tadi kan pakai V1, V2. Sekarang pakai VA sama VB. Maksudnya sama. Ingat, yang di atas harus lebih besar kecepatannya daripada yang di bawah ya. Nah, jadi VA ini yang di atas lebih besar daripada VB. Jadi VA besar VB, benar ya? Yang B juga ini VA besar VB ini. Jadi mungkin A atau B, ini C sama D udah salah ya. Yang E mungkin juga. Nah, tapi kan baru kecepatan. Nah, ingat, kecepatan atau laju aliran udara itu berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi kalau kecepatannya besar, tekanannya kecil. Paham ya? Ingat ya, Bapak ulang lagi. Jika kecepatan atau kelajuannya itu besar, V-nya, V, besar, maka tekanannya kecil. Berbanding terbalik ya. Jika kecepatannya kecil, maka tekanan besar. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini kan VA-nya besar, maka V ya, V-nya ini kelajuannya, VA-nya besar, maka PA-nya harus kecil. Maka jawaban tepat adalah ini PA-nya harus kecil daripada PB gitu. Sehingga jawaban yang benar adalah B ya, bola yang benar. Oke. Ya, Bapak rasa ini cukup sekian dulu ya. Nanti kalian coba lihat lagi di psikologi dan coba kerjakan soal latihannya ya. Jadi itu yang perlu nanti kalian kerjakan. Oke, baiklah Bapak rasa pertemuan kita untuk hari ini cukup sekian dulu. Untuk pertemuan berikutnya nah kita udah bisa bahas tentang materi selanjutnya ya. Ya. Kita coba kelihatan tentang suhu ya, tentang suhu. Oke, baiklah sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.